Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada momen dalam hidup ketika kita harus berhadapan dengan masa lalu yang pernah melukai kita. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di hati kita, di hati orang lain, dan di tengah sejarah keluarga kita. Itulah yang Yakub alami ketika ia akhirnya harus bertemu kembali dengan Esau, kakak yang dulu ingin membunuhnya. Dan yang terjadi bukan tragedi, tetapi mukjizat rekonsiliasi. Yakub telah berdoa, bergumul, dan diubahkan oleh Allah. Tetapi perubahan hati bukan berarti perjalanannya mudah. Karena saat ia memandang, ia melihat Esau datang dengan 400 orang. Saudara, banyak dari kita pun membawa masa lalu yang berat. Namun renungan ini mengingatkan kita, ketika Allah sudah menyentuh hati kita, Ia juga mampu menyentuh hati orang yang pernah melukai kita. Kejadian 33 ayat 1 mencatat ketegangan besar itu. Esau datang dengan 400 orang, jumlah yang biasanya dipakai untuk peperangan kecil. Tetapi apa respon Yakub? Ia tidak bersembunyi, ia tidak mundur, ia tidak menyuruh keluarganya pergi lebih dulu. Ia berjalan di depan mereka. Ini adalah keberanian baru, bukan keberanian dari kekuatan diri sendiri, melainkan keberanian yang lahir dari perjumpaan dengan Allah di Peniel. Dan dari keberanian baru itu, mengalirlah sikap hati yang rendah dan tulus. Kita membaca Yakub sujud 7 kali, yang adalah tindakan simbolis budaya saat itu untuk menyatakan kerendahan hati dan penyerahan diri. Ini bukan manipulasi, ini adalah buah pertobatan. Dulu Yakub mendekati Esau dengan tipu daya, kini ia mendekatinya dengan kerendahan hati. Pertobatan sejati selalu menghasilkan sikap hati yang baru. Dan ketika Yakub merendahkan diri, Allah mulai membuka jalan rekonsiliasi yang tidak terduga. Ayat 4 menggambarkan salah satu adegan paling indah dalam seluruh kitab Kejadian. Esau berlari mendapatkan Yakub, lalu merangkulnya, memeluk lehernya, menciumnya, dan mereka menangis. Ini bukan kebetulan, bukan perubahan emosi mendadak. Ini adalah pekerjaan Allah dalam hati Esau. Yakub takut dibunuh, tetapi Esau memeluk. Yakub takut dihukum, tetapi Esau mencium. Yakub takut dibenci, tetapi Esau menangis bersamanya. Kasih karunia bekerja jauh melampaui perhitungan manusia. Dan melalui pelukan itu, lahirlah pengakuan jujur dari hati Yakub. Yakub menyadari bahwa kemurahan hati Esau bukanlah hasil strateginya, bukan karena hadiah besar yang ia berikan, tetapi karena Allah bekerja diam-diam. Ia berkata, "Melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah." Ini pernyataan mendalam. Melalui tindakan pengampunan Esau, Yakub melihat gambaran belas kasihan Allah. Rekonsiliasi yang sejati adalah cermin dari kasih Bapa. Namun meskipun hati dipulihkan, hikmat tetap diperlukan
dalam menentukan langkah selanjutnya. Esau menawarkan berjalan bersama. Penawaran baik, tulus, penuh kasih. Tetapi Yakub menolak dengan halus. Mengapa? Karena Yakub tahu ritme hidup Esau berbeda. Ternaknya, anak-anaknya, rombongannya tidak dapat mengikuti langkah Esau. Ini mengajarkan bahwa ada rekonsiliasi tanpa harus kembali hidup terlalu dekat. Ada damai tanpa harus kembali ke dinamika lama. Ada pengampunan tanpa harus mengulang hubungan yang sama. Hikmat sangat penting dalam pemulihan relasi. Dan setelah rekonsiliasi itu, Yakub melakukan sesuatu yang meneguhkan iman dan identitasnya. Yakub tiba di Sikem dan mendirikan mezbah, lalu menamainya El Elohe Israel, artinya Allah Israel. Disinilah Yakub memproklamasikan 3 hal. Pertama, perjumpaan dengan Esau adalah karya Tuhan. Damai itu berasal dari Allah, bukan usaha manusia semata. Identitas barunya Israel ditopang oleh Allah yang setia. Yakub kini hidup sebagai pribadi yang baru, dalam relasi yang dipulihkan, dan dalam penyembahan kepada Allah yang memulihkan. Dan dari gambaran pemulihan ini, kita diarahkan kepada pemulihan terbesar dalam iman Kristen. Saudaraku, pertemuan Yakub dan Esau adalah bayangan dari karya Kristus. Seperti Yakub merendahkan diri, Kristus merendahkan diri datang kepada kita. Seperti Esau memeluk Yakub, Bapa memeluk kita melalui pengampunan Kristus. Seperti dinding permusuhan dirobohkan, Kristus meruntuhkan tembok pemisah dan membawa damai. Tidak ada rekonsiliasi sejati tanpa Kristus. Dialah pendamai segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Saudaraku, Kejadian 33 mengajarkan bahwa Allah dapat memulihkan luka terdalam masa lalu. Ketakutan tidak hilang begitu saja, tetapi dapat dihadapi dengan iman. Kerendahan hati membuka pintu rekonsiliasi. Allah dapat melunakkan hati orang yang paling kita takutkan. Rekonsiliasi membutuhkan hikmat, bukan sekedar emosi. Dan Kristus adalah pusat damai sejati. Saudaraku, apakah ada Esau dalam hidup saudara? Seseorang yang pernah melukai hati saudara? Seseorang yang perlu saudara temui kembali dengan hati yang diperbarui? Biarlah Tuhan yang memimpin rekonsiliasi itu. Karena ketika Allah bekerja di balik layar, pelukan menggantikan permusuhan dan damai menggantikan ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pendamai hidup kami. Pulihkanlah relasi-relasi yang retak. Lunakkan hati yang keras dan jadikan kami pembawa damai-Mu. Ajari kami hidup dalam kerendahan hati seperti Yakub dan percaya bahwa Engkau mampu bekerja dalam hati orang yang pernah melukai kami. Biarlah hidup kami menjadi mezbah penyembahan atas kasih-Mu yang memulihkan. Dalam nama Yesus, Raja Damai, kami berdoa. Amin.